Flagging his effort wide, and he'd be involved in injury time. Sayuri through the legs of the defender, Marcelino! Marcelino Ferdinand masuk nominasi bintang muda versi AFC. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, masuk ke dalam nominasi bintang masa depan New Future Star of the Tournament Piala Asia 2023. Dalam kategori ini, ada 10 pemain yang masuk dalam nominasi. Dan mereka adalah Abosbek Faizullayev, Uzbekistan, Lee Kang-in, Korea Selatan, Takefusa Kubo, Indonesia, Abdillah Radif, Saudi Arabia, Sultan Adil UEA, Ali Jasmine, Irak, Ali Olwan, Yordania, Jordan Bos, Australia, Marcelino Ferdinand, Indonesia, dan Aif Aiman, Malaysia. Marcelino sendiri jadi salah satu pemain reguler pilihan Sinteyong. 1 gol jadi bukti bahwa dia cukup layak menjadi andalan skuad Garuda meski masih berusia muda. Dilansir dari laman AFC, Marcelino Ferdinand sukses mencuri perhatian di Piala Asia 2023 yang lalu. Dia sukses menunjukkan kelasnya meski lawan di turnamen ini tidak bisa dipandang remeh. Sensasi remaja dari tim Garuda ini menyemarakan Piala Asia AFC ketika ia mencetak gol penyeimbang melawan Irak di babak penyisihan grup. Sementara itu, ia juga membentur mistar gawang saat pemain berusia 19 tahun ini menunjukkan kemampuannya. Tulis AFC. Masih dari sumber yang sama, pemain KMSK Dance ini berpeluang untuk terus berkembang di masa depan. Bahkan, namanya bisa lebih populer setelah keputusannya untuk berkarir di luar negeri. Tambahan poin timnas jika bisa kalahkan Vietnam bulan depan. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertindak lebih dulu sebagai tuan rumah dan laga kandang itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Maidin National Stadium pada 26 Maretnya. Kemenangan tentunya menjadi wajib bagi Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran ketiga. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi terakhir grup F dengan 1 poin dari 2 laga. Dan poin itu didapat dari hasil imbang melawan Filipina dengan skor 1-1. 1 laga lainnya, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Sementara itu, Vietnam berada di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Dan saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ke-142 dengan 1072,25 poin. Sementara Vietnam berada di peringkat 105 dengan total 1194,58 poin. Dan 2 pertandingan pada Maret nanti akan berpengaruh pada poin kedua tim di peringkat FIFA. Dan berikut poin yang akan didapat Timnas Indonesia melawan Vietnam dilansir dari footballranking.com. Leg 1, Timnas Indonesia menang atas Vietnam plus 15,42 poin. Jika kalah berkurang 9,58 poin dan jika hasil imbang tambah 2,92 poin. Leg 2, Timnas Indonesia menang atas Vietnam plus 15,42 poin. Jika kalah dikurang 9,58 poin dan jika hasil imbang ditambah 2,92 poin. Sinteyong sudah terima data penyerang tajam Liga Armenia. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan memberikan bocoran bahwa data Ilyas Al-Haf sudah diterima oleh Sinteyong. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari tanah air. Dan hal ini tentu menjadi kabar baik karena Ilyas sendiri memiliki posisi sebagai penyerang. Dia sendiri merupakan ujung tombak milik FC Noah yang bertarung di Liga Armenia.
Roni Pangemanan pun menjelaskan nama Ilyas Al-Hafs sudah masuk ke daftar pemain keturunan yang dimiliki oleh Sinteyong. Kabar tersebut pun disampaikan saat dia berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nantinya, Sin akan melakukan analisa terkait kebutuhan timnas saat ini. Pak Ketua Umum PSSI sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Hafs, dan saya coba memberikan namanya ke beliau. Dia pun sudah meneruskannya ke Sinteyong untuk dilihat. Sudah ada di tangan Sinteyong dan semua tergantung dia. Apakah mau dengannya untuk menjadi bagian timnas Indonesia? Kata Roni Pangemanan dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Sosok yang biasa disapa Bung Ropan ini menyampaikan bahwa saat ini Sinteyong belum memberikan keputusannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut akan mencoba melihat datanya sebelum mengambil keputusan. Tapi Pak Ketua Umum tidak boleh memaksakan, karena Sinteyong yang bertanggung jawab ke timnas Indonesia boleh mengusulkan. Tentunya akan dilihat datanya dahulu, bagaimana statistik dia bermain baru bisa mengundang Ilyas, pungkasnya. Respon Ketua Umum PSSI setelah ranking FIFA Timnas Indonesia meroket. Timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA pada Februari 2024. Tepatnya dari peringkat 146 ke 142 dunia. Meroketnya posisi Timnas Indonesia efek kelolosan mereka ke 16 besar Piala Asia. Sepanjang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia total mendapatkan surplus 8,65 poin. Dan Erick Thohir pun bersyukur karena Timnas Indonesia bisa menempati posisi 142 dunia dan menjadi pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski menargetkan masuk 100 besar dunia, ia menganggap ranking 142 dunia membuktikan program Timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI. Terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas sudah on the track. Kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI pada hari Jumat 16 Februari. Timnas Indonesia pun berpeluang kembali menaikkan ranking FIFA pada Maret 2024 mendatang. Sebab tim besutan Sinteyong itu akan tampil di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Sinteyong akan menjamu Vietnam di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret. Berselang 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke Maidin National Stadium.